Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian, pembesaran, pengagungan, penyembahan, peribadatan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak kepada selain, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan yang sangat banyak, yang tak terhingga, yang tidak akan pernah kita bisa menghitung dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat taslim, pengikutan, peneladanan, pencontohan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berupaya mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah sebagai amal saleh yang nantinya kita berjumpa pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita di Jumat yang mulia ini yakni wajibnya ittiba'ur rasul, wajibnya mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke dalam ceramah, saya peringatkan jamaah sekalian tentang adab di hari Jumat. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda fa ahsana al-wudu, thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massal hasa faqad laga." Siapa yang berwudu, dia sempurnakan cara berwudunya, lalu datang menghadiri Jumat, fastama'a, lalu dia pasang pendengarannya, berarti bukan berarti tertidur. Dia niatnya bukan menghadiri Jumat untuk tidur, tapi untuk mendapatkan ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Sebab ada memang orang begitu, belum azan sudah ada niatnya memang,
sebentar kalau khatib naik di mimbar sudah mulai start, dia pasang kuda-kudanya, dia sudah mulai tertidur. Baru innal hamdalillah sudah tertidur. Fastama'a, dia pasang pendengarannya, wa ansaba, dan dia diam, tidak bicara. Bahkan tidak boleh tegur orang lain dengan ucapannya, karena betul-betul dilarangnya seseorang berbicara. Orang yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya antara dia ke Jumat berikutnya. Bahkan ada tambahannya 3 hari. Lalu Nabi mewanti-wanti, wa man nasal hasa faqad laga, siapa main-main kerikil. Kalau di zamannya Nabi lantainya kerikil, pasir, ada yang main-main. Sekarang main-main tulis-tulis apakah di lantai, ada juga yang date lalat, ada juga yang main-main sejadahnya ditulis-tulis namanya, nama ibunya dan sebagainya. Ini saya peringatkan jemaah sekalian agar betul-betul serius, Jumat niatnya lurus, mau menghamba kepada Allah dengan menghadiri Jumat sambil mendapatkan ilmu dari khatib yang berceramah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pokok pembahasan kita, wajibnya ittiba'us sunnah, wajibnya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadat seorang muslim ada 2. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, yakni yang menolak semua sesembahan selain Allah untuk dibesarkan, dimuliakan, diagungkan, sebab itu bukan sesembahan, salah sembah. Yang menunjukkan dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat la ilaha illallah. Lawan dari la ilaha illallah apa? Kesyirikan dengan berbagai macam-macam. Ini yang pertama. Syahadat la ilaha illallah mengharuskan ikhlas, menjauhi syirik. Syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulnya Allah, utusannya Allah. Yang dengan bersyahadat yang kedua dia berjanji untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang beliau kabarkan, mencontoh beliau dalam segenap lika-liku kehidupannya, mentaati beliau dalam setiap perintah dan larangannya, dan tidak berbuat-buat amalan-amalan ibadah kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat yang kedua mewajibkan ittiba'ur rasul. Lawannya di antaranya adalah berbuat bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan 2 perkara ini, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, merupakan dasar agamanya seseorang. Meskipun bacaan Al-Qurannya tinggi, meskipun hafalan hadisnya banyak, tapi kalau melanggar 2 perkara ini, tidak ada nilainya semuanya. Dan 2 perkara ini juga merupakan syarat diterimanya amalan. Amalan harus ikhlas dan harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia ikhlas tapi tidak mencontoh Nabi, tidak diterima amalan. Meskipun nangis-nangis di gereja juga orang menangis. Meskipun dia keluar tanah, orang berbuat amalan-amalan kesyirikan juga keluar tanah. Harus ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab 2 perkara ini syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara pentingnya
mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi itu perintahkan kalian taati dia, dan apa saja yang Nabi itu larang kalian tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh sudah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti saya, Allah akan membalas cinta kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak yang memerintahkan kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hadis yang menjelaskan tentang pentingnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya. Ketika Umar bin Khattab memegang lembaran kitab Taurat. Nah, ini perhatikan di kisahnya ini. Umar bin Khattab memegang lembaran kitab Taurat. Yang dipegang kitab Taurat, kitab dari Allah, bukan tulisan manusia, bukan bacaan-bacaan yang tidak jelas apa isinya, bukan novel, tapi kitab Taurat. Umar yang pegang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya? Amutahawwifuna ya Al-Khattab, apakah engkau masih ragu, wahai Ibnu Khattab? Ditanya Umar, apakah masih ragu dengan Nabi? Apakah masih ragu dengan Al-Quran? Taurat memang dari Allah, tapi sudah lewat masanya. Dia diturunkan untuk Nabi Musa dan para pengikutnya. Ketika Al-Quran sudah turun, Nabi sudah diutus, Taurat sudah dihapus, hukum-hukumnya digantikan dengan Al-Quran. Makanya Nabi tanya, apakah engkau masih ragu? Bahkan Nabi menyebutkan seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti saya. Jadi Nabi Musa seandainya hidup, itu tidak bikin agamanya sendiri, tidak bikin kelompoknya sendiri, tapi dia juga menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perkataan yang lain, "Lau kana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Seandainya Nabi Musa hidup, lalu engkau wahai Umar bin Khattab mengikuti Nabi Musa, meninggalkan saya Muhammad, la dalaltum, engkau sesat. Kerasnya ini ucapannya Nabi kepada Umar yang orangnya asalnya juga keras. Seandainya Nabi Musa hidup, kata Nabi, lalu engkau ikuti Nabi Musa, kau tinggalkan saya, syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau sesat. Apalagi kalau bukan Nabi Musa yang diikuti, sekedar antri guru, sekedar gurutan, sekedar ustadzah, sekedar ulamata yang menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la dalaltum, engkau sesat. Ini capnya Nabi Muhammad, yang bikin cap Nabi Muhammad, bukan kita yang bikin. Yang harus kita pahami, betul-betul wajib seseorang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, Nabi Musa saja wajib mengikuti Nabi Muhammad kalau katanya beliau itu. Ini juga bantahan terhadap sebagian orang yang suka mimpi-mimpi. Dia mimpi kalau Ustaz, saya ketemu Nabi Khidir. Oh itu Pak, iya. Rambutnya putih, jenggotnya putih, bajunya putih,
semuanya putih Ustaz, bercahaya. Terus bagaimana Pak? Dia bilang sama saya, kau sudah boleh tidak sholat 5 waktu. Kau sholatnya sholat batiniah yang terus menerus. Sholat 5 waktu itu 5 kali. Kalau batiniah memang batinmu yang sholat terus menerus terikat sama Allah. Orang yang pergi sholat itu teriak dia, dilihat sama orang. Sementara yang batiniah, jiwanya yang terikat sama Allah tidak terlihat sama manusia. Kalau itu sudah hakikat, di atasnya syariat, sehingga kau bisa mendapatkan kelebihan yang saya ajarkan. Bangga dia, senang dia, didatangi oleh dalam mimpinya seorang nabi yang dia anggap seorang nabi. Padahal belum. Tidak semua yang putih-putih itu nabi. Tidak semua yang cahaya-cahaya itu nabi. Dalam Quran tidak percaya. Setan tidak bisa menyerupai wajahnya nabi. Tapi setan bisa mengaku nabi. Kalau ada utang tak misalnya 2 juta, bayar 200 per minggu. Sudah bayar minggu pertama, sudah bayar minggu kedua, minggu ketiga, ada yang muncul orang lain yang tidak biasa kita kasih uang. Tapi dia bilang saya ini suruhannya orang yang kasih utang, bayarnya lewat saya. Saya kira tidak langsung kita kasih. Kita akan cek dulu, periksa dulu, betul-betul jika orang-orang yang disuruh menagih utang. Kalau urusan dunia orang gampang mengerti. Gampang, tidak mau keluar uangnya, meskipun 200.000 tidak mau. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, sering kita gantungkan kepada siapa saja yang bicara agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tadi menunjukkan kepada kita pentingnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 304 tentang seseorang yang bernama Abu Israil, yang dia bernazar lalu menunaikan nazarnya melakukan satu jenis ibadah, satu kali ibadah dengan 4 jenis ibadah. Satu kali beribadah 4 jenis isinya. Nazar adalah ibadah. Nazar harus hanya kepada Allah, tidak boleh bernazar kepada selain Allah, dan tidak boleh bernazar keburukan. Misalnya kalau sebuah aku, ya Allah, kita beri minum-minum, nazar keburukan. Tidak boleh. Nazar harus di atas kebaikan. Orang ini bernazar, dia tunaikan nazarnya setelah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nazarnya? Yakni ketika itu dia beribadah dengan berdiri, tidak mau duduk, berpanas matahari, tidak mau berteduh, diam, tidak mau bicara, dan yang keempat dia berpuasa. Jadi apa namanya? Berdiri, tidak mau berteduh, diam, berpuasa. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya, apa yang dilakukan itu? Maka dijelaskan dia bernazar, ya Rasulullah, melakukan ini tadi 4. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia bicara, dan teruskan puasanya. 4 amalan, cuma 1 yang sesuai syariat. Yang lainnya dibatalkan oleh syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung ini sahabatnya Nabi langsung tunduk patuh kepada Nabi. Seandainya kita yang disuruh mungkin banyak bertanya. Mungkin ada yang bilang, ya Rasulullah, ini kan saya pun yang siksa. Saya tidak mau berdiri, saya tidak mau berteduh, saya tidak mau bicara, tidak ada orang yang saya ganggu. Saya pun yang lakukan, saya pun yang siksa. Kenapa dilarang? Mungkin juga ada yang bilang, ya Rasulullah, ini kan hak
melarang sahabat tersebut. Sebab seandainya tidak, maka tentu amalannya akan diteruskan. Maka amalannya yang diteruskan dia kira berpahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tiganya lagi. Dan kalau dia teruskan pasti ada yang mencontohnya. Sebab orang itu suka bagi contoh. Dia mau beramal ini berdiam, dia mau berteduh, tidak bicara, dan dengan cara seperti itu. Dia akan contoh, bahkan dia akan tambah-tambah lagi. Kalau perlu angkat kakinya satu, kalau perlu tutup matanya, dia bikin tambahan-tambahan. Dan untung Nabi melarangnya. Kalau tidak, ini kejadiannya 1400 tahun yang lalu. Maka orang sekarang akan mengatakan nenek tak dulu begini lakukan, masa nenek tak nampak tolong-tolong ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu tidak setiap amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang ikhlas, kalau tidak sesuai sunnah, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup saya berikan di antara tolak ukur dalam mengukur sunnah. Yang pertama, sebuah amalan harus sama sebabnya dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sebab orang azan. Apa sebabnya azan? Untuk memanggil manusia datang ke masjid sholat berjamaah. Itu azan. Memanggil manusia datang ke masjid sholat berjamaah. Tarawih juga, manusia itu diajak sebenarnya ke masjid untuk datang berjamaah. Tapi kenapa tidak ada azan? Karena kalau kita kasih azan, orang akan mengatakan itu masjid tidak sesuai sunnah. Dan akan terjadi dua perkara. Ada orang yang larang kita azan, dan ada juga yang mencontoh azannya kita. Bagus kita itu masjidnya, azan kalau bermarawih, sehingga banyak orang datang ke situ. Ini harus sesuai sebabnya dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua harus sama jenisnya dengan yang ditunjukkan oleh Nabi. Contoh akikah, apa jenis hewannya? Kambing, domba. Kebetulan dapat jadi foto banyak kudanya. Jadi saya Ustaz, orang di kampungku lebih suka makan kuda daripada kambing. Sementara saya juga ada kuda. Saya sebeli 2 ekor karena anakku laki-laki. Maka kita katakan tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kuda lebih besar daripada kambing dan dianggap lebih banyak manfaatnya bagi orang yang foto itu. Tapi tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak sama jenisnya. Kemudian harus sama ukurannya dengan yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sholat, kenapa ada maghrib 3? Isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4. Yang bertanya sama, yang ditanya sama-sama tidak tahu. Tapi meskipun kita tidak tahu, tapi kita tetap mengimani perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ukuran yang ditetapkan seperti itu. Nah sekarang ada orang yang bilang saya semangat, saya kasih atas jam 4. Kita bilang tidak sesuai sunnah Nabi. Yang satunya dia bilang, saya juga Ustaz, lemah saya sholat. Daripada saya tidak sholat, lebih baik saya kasih rata 2 rakaat saja. Kita bilang juga tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ukurannya. Kemudian sama caranya, cara sholatnya, cara wudhunya, cara mengurus orang meninggal, cara orang lahirkan. Ya, orang lahirkan ada caranya, akikah apa dan sebagainya. Semua sama caranya dengan yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sama waktunya. Ya, waktunya Aidul Kurban ada. Waktunya zakat fitri ada. Tidak boleh tidak boleh setelah sholat imam di lapangan. Ada waktunya masing-masing. Tidak boleh tidak sesuai waktunya. Kemudian yang terakhir harus sama tempatnya dengan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini fenomena ada di antara orang-orang yang mulai haji, lalu dia tidak bisa ke Mekah karena belum sampai gilirannya, maka mereka berkumpul beberapa orang, mereka mendatangi tempat yaitu Gunung Bawakaraeng. Mereka haji di Gunung Bawakaraeng. Meskipun ikhlas, meskipun keluar air matamu, keluar tenagamu, keluar hartamu, diantar oleh keluargamu, kau tawaf di atas Gunung Bawakaraeng, lalu pulang dalam kondisi menganggap diri sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Katakan wahai Muhammad, maukah kalian kuberitahu? Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang mempersiapkan amalannya, padahal amalan itu kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat amalannya dalam kehidupan dunia, tapi mereka menyangka sudah mengumpul bekal dengan sebaik-baik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan jamaah sekalian bahwa syarat diterimanya amalan dua. Ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup seseorang mengatakan dirinya yang penting hatinya Ustaz. Tidak cukup. Tapi hati dan amalan harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lumah tasma'un wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanbin innahu huwal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala lahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, al-ihtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Sederhana amalannya, cukup dengan amalan-amalan yang sudah jelas perintahnya dari Allah dan Rasulnya, sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Sedikit kelihatan amalannya, tapi sesuai sunnah, itu lebih baik daripada orang yang banyak amalannya. Ada yang ulang tahunnya, ada yang ulang tahunnya mamanya, ada yang ulang tahunnya neneknya, ada yang ulang tahunnya kucingnya, ada yang ulang tahunnya neneknya yang pernah meninggal. Semuanya ulang tahun. Banyak amalannya, banyak keluar hartanya, banyak keluar tenaganya, tapi di atas bid'ah, di atas perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik sedikit di atas sunnah daripada banyak tapi di atas bid'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kita gambaran tentang pentingnya dua perkara ini, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencocokkan amalan-amalan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini adalah salah satu tempat kita mempelajari dua perkara tersebut, yang dengannya mudah-mudahan kita menjadi orang yang paham akan pentingnya tentang tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya nanti kepada masyarakat kita, agar mereka, masyarakat kita, orang tua kita, keluarga kita juga paham tentang pentingnya dua perkara ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان إنك أنت السميع العليم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.